Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Maulana, mahasiswa Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Pada video ini akan membahas tentang sensor TPS atau Throttle Position Sensor. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Diharapkan untuk menonton semua bagian video tersebut. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja inilah videonya. Sensor TPS merupakan komponen yang berada di throttle body mobil. Komponen ini memiliki fungsi yaitu mendeteksi sudut buka katup throttle dengan tujuan untuk mengkoreksi rasio udara bahan bakar dan kontrol fuel cut. Peran sensor TPS dalam sistem bahan bakar elektronik adalah untuk memberikan informasi seberapa besar pedal gas yang ditekan oleh pengemudi, yang dapat diartikan bahan bakar dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Untuk pengaplikasian sensor TPS terhadap pengaturan bahan bakar mobil adalah sebagai berikut. Pengaplikasian sensor TPS pada sistem bahan bakar elektronik yang tergantung pada kondisi berikut. Yang pertama, kondisi pedal gas belum ditekan atau mesin dalam putaran idle. Ketika mesin dalam putaran idle, sensor TPS memberikan sinyal ke ECU terkait besar buka sudut katup throttle. Lalu, ECU memberikan perintah kepada injektor untuk menginjeksikan bahan bakar ke ruang bakar sesuai dengan sinyal dari sensor TPS. Yang kedua, kondisi pedal gas ditekan. Ketika pedal gas ditekan oleh pengemudi mobil, maka sudut katup throttle akan berubah. Sensor TPS memberikan sinyal ke ECU berapa besar buka katup throttle. Lalu, ECU memerintahkan injektor untuk menginjeksikan bahan bakar ke ruang bakar sesuai dengan sinyal sensor TPS. Setelah melihat peran sensor TPS dalam mengatur jumlah bahan bakar, cara kerja sensor TPS sama seperti potensiometer. Lalu, bagaimana cara kerja sensor TPS dalam mendeteksi sudut buka katup throttle dan apa komponen penyusun dari sensor TPS? Berikut ini adalah komponen penyusun dan cara kerja dari sensor TPS. Yang pertama, komponen sensor TPS. Komponen sensor TPS diantaranya 1. Wiper atau penyapu. Komponen ini memiliki fungsi yaitu untuk menyalurkan tegangan dari jalur resistif ke VTA. Komponen ini dapat bergerak dengan gerakan berputar. Wiper inilah yang mengakibatkan adanya perubahan output tegangan VTA karena adanya perubahan posisi pin wiper dari jalur resistif karena adanya perubahan posisi wiper tersebut. Yang kedua, jalur resistif. Komponen ini merupakan jalur yang mengandung arus listrik, tetapi memiliki resistansi yang berbeda pada semua sisi. Contohnya, pada sisi kanan, jalur resistif memiliki resistansi yang lebih tinggi daripada jalur resistif sisi kiri. Komponen inilah yang bisa membuat sensor TPS bisa membuat output tegangan VTA yang berbeda ketika katup throttle terbuka atau sudut katup throttle berubah. Yang ketiga, pin konektor sensor TPS. Pin konektor merupakan komponen penghubung antara jalur resistif dan wiper dengan ECU. Pada sensor TPS memiliki 3 konektor yang terdiri dari yang pertama VC, merupakan konektor input tegangan 5 volt dari ECU. Yang kedua VTA, merupakan konektor output tegangan yang dihasilkan yang dijadikan sinyal bukaan katup throttle ke ECU. Yang ketiga E2, konektor yang dihubungkan dengan ground. Itulah komponen-komponen yang ada pada sensor TPS. Lalu, bagaimana dengan cara kerja sensor TPS? Cara kerja sensor TPS berdasarkan kondisi berikut. Yang pertama, katup throttle tertutup. Ketika katup throttle tertutup, atau dapat diilustrasikan bahwa pedal gas belum ditekan dan mesin mobil dalam putaran idle, maka
arus 5 volt dari ECU mengalir ke VC, E2, lalu ke VTH, juga ke VTH di ECU. Karena katup throttle tertutup, arus yang mengalir menuju ke VTH sebesar 0,4 sampai 0,9 volt, yang dijadikan sinyal bahwa katup throttle tertutup atau pedal gas belum ditekan. Yang kedua, katup throttle terbuka. Pada kondisi kedua ini merupakan lanjutan dari katup throttle tertutup. Dapat diilustrasikan bahwa pengendara akan memulai perjalanan dan menekan pedal gas. Ketika katup throttle terbuka, maka arus yang mengalir dari VTA menuju ke VTH meningkat sebesar 3,9 volt sampai 4,9 volt, yang menjadi sinyal bahwa katup throttle telah terbuka atau pedal gas telah ditekan. Dapat disimpulkan bahwa besar arus yang diterima oleh ECU juga didasarkan pada semakin dalam pedal gas ditekan, maka semakin besar pula arus yang masuk ke ECU, sehingga ECU dapat mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan berdasarkan seberapa dalam pedal gas ditekan. Itulah akhir dari pembahasan video ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video berikutnya.